Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi tentunya semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan kabar atau berita informasi tentang Impres nomor 1 tahun 2025 telah terbit. Apakah gaji akan naik? Gaji PNS naik? Nah, ini pernyataan Menteri Keuangan RI ya. Nah, menanggapi adanya wacana atau isu kenaikan gaji, maka Menteri Keuangan akan menyampaikan pernyataannya. Silakan simak informasi ini selengkapnya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap ya. Namun silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Dari Jakarta, Instruksi Presiden Republik Indonesia Impres nomor 1 tahun 2025 telah resmi diterbitkan. Instruksi ini berfokus pada efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Lantas bagaimana dampaknya terhadap gaji pegawai negeri sipil atau PNS? Apakah Impres ini membawa kabar baik untuk kenaikan gaji? Nah, kita simak ya informasinya selengkapnya. Berikut informasi lengkap beserta pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Menq RI ya. Sri Mulyani Indrawati dan sumber-sumber terpercaya. Fokus utamanya adalah Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun ya, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini secara garis besar bertujuan untuk melakukan penghematan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Beberapa poin pentingnya dalam Impres ini meliputi 1. Pengurangan belanja perjalanan dinas. Nah, ini perjalanan dinas ini dikurangi ya, diefisiensi ya. Impres ini menekankan pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas hingga 50%. Nah, jadi perjalanan dinas ini dikurangi hingga 50% dihematnya. Yang kedua, pembatasan kegiatan seremonial dan FGD ya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan fokus group ya, discussion, FGD juga akan dibatasi. Ini dalam rangka efisiensi ya, jadi seminar-seminar ya, ini dibatasi ya, dikurangi lah, agar anggaran ini bisa hemat ya, karena itu sifatnya seremonial, jadi tidak perlu yang menyita atau menghabiskan banyak biaya ya, mendingan untuk diefisiensikan ke sektor lain ya. Kemudian pembatasan honorarium tim ya. Nah, ini honorariumnya juga dibatasi. Pemberian honorarium kepada tim-tim kerja di lingkungan pemerintahan akan dievaluasi dan dibatasi. Kemudian efisiensi ini juga fokus pada target kinerja pelayanan publik ya. Jadi anggaran belanja diharapkan lebih difokuskan pada pencapaian target kinerja pelayanan publik yang prioritas. Nah, bagaimana pernyataan Menteri Keuangan? Mari kita simak nih.
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait gaji PNS ya, apa ada kenaikan atau tidak? Simak ya hingga selesai. Menanggapi pertanyaan mengenai dampak Inpres nomor 1 tahun 2025 terhadap gaji PNS, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan beberapa penjelasan. Meskipun fokus utama Inpres adalah efisiensi anggaran, beliau tidak menampik adanya penyesuaian gaji PNS yang tetap berlaku sesuai dengan peraturan yang ada. Inpres nomor 1 tahun 2025 ini ya, Inpres nomor 1 tahun 2025 ini memang menekankan pada efisiensi belanja negara, ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari berbagai sumber. Namun, terkait dengan gaji PNS, perlu dipahami bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Kenaikan gaji yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap akan berjalan. Nah ini ya, ini pernyataan dari Sri Mulyani. Jadi Bapak Ibu ada harapan ya, optimis bahwa kenaikan gaji ini juga akan dilakukan ya di tahun 2025 ini. Walaupun telat ya, walaupun telat tidak mengapa, yang penting ada upaya ya untuk adanya kenaikan gaji ini. Lebih lanjut, beberapa sumber memberitakan bahwa Sri Mulyani mengindikasikan adanya potensi kenaikan gaji PNS ya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026 mendatang. Wah, 2026 mendatang ya. Namun untuk tahun 2025 penyesuaian gaji tetap dilakukan berdasarkan golongan dan masa kerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, bagaimana rincian gaji PNS Juli 2025? Meskipun tidak ada kenaikan gaji signifikan ya yang diumumkan terkait Inpres nomor 1 tahun 2025, perlu diketahui bahwa gaji pokok PNS secara berkala mengalami penyesuaian. Berdasarkan informasi terkini, berikut adalah perkiraan gaji pokok PNS yang akan berlaku bulan Juli 2025 ya. Tentunya sudah Bapak Ibu terima ya. Nah, untuk gaji golongan 1 ya, antara 1.685.700 hingga 2.522.600 rupiah. 1B 1.840.800 hingga 2.670.700. Golongan 2, 2A 2.184.000 hingga 3.643.400. Golongan 3B 2.385.000 hingga 3.797.500. Nah, golongan 4 ini, 4A ini ya ada mencapai 3.287.800 ya hingga 5.399.900 rupiah. Besaran gaji tersebut merupakan gaji pokok dan belum termasuk berbagai tunjangan lain ya, seperti tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya yang dapat meningkatkan penghasilan PNS secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan ya Bapak Ibu, kesimpulannya, meskipun instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 berfokus pada efisiensi belanja negara PNS, ya, tetap PNS tetap dapat bernafas lega. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa penyesuaian gaji PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetap berjalan. Bahkan terdapat indikasi potensi kenaikan gaji yang lebih signifikan pada tahun 2026 nanti. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, demikian Bapak Ibu ya, informasi tentang
Impres nomor 1 ya tahun 2025. Nah, ada potensi untuk naik gaji ya. Jadi terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.